Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancing pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud
di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengutus Samuel ke rumah Isai di Betlehem, bukan ke istana, bukan ke tempat orang-orang besar berkumpul, melainkan ke sebuah rumah biasa dengan keluarga yang biasa. Samuel datang dengan bayangan yang sangat manusiawi, yang kuat, yang tinggi, yang tampak meyakinkan. Itulah pilihan Tuhan. Namun satu persatu anak Isai lewat, dan satu persatu Tuhan berkata, "Bukan dia." Di titik inilah sabda ini menjadi sangat dekat dengan hidup kita. Karena seringkali kita juga menilai seperti Samuel, yang cepat terlihat dianggap paling layak, yang tampil di depan dianggap paling siap. Padahal Tuhan melihat dengan cara yang berbeda, bukan pada rupa, bukan pada kesan pertama, melainkan pada hati. Daud bahkan tidak dipanggil sejak awal. Ia masih di ladang, menggembalakan kambing domba, melakukan tugas yang sederhana, rutinitas yang tidak dilihat banyak orang. Pekerjaan yang kalau dilewatkan pun mungkin tidak ada yang akan bertanya. Namun justru disitulah Tuhan menemukannya. Sabda ini berbicara tentang hidup yang sering kita jalani. Hari-hari ketika kita melakukan yang benar, menyelesaikan tanggung jawab, tetap setia pada hal kecil, tetapi tidak mendapat perhatian apapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada yang berkata, "Kerjamu penting." Namun Tuhan melihatnya. Ketika Daud akhirnya dibawa masuk, Tuhan tidak menunggu lama. Ia berkata, "Inilah dia." Dan Daud diurapi di tengah keluarganya, bukan karena ia paling menonjol, melainkan karena hatinya siap untuk dibentuk. Sabda hari ini meneguhkan satu hal sederhana namun dalam. Hidup yang dijalani dengan tulus tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di ladang, melakukan hal yang kelihatannya kecil, menjalani hari yang biasa saja, merawat tanggung jawab yang tidak dipuji. Namun justru di sanalah Tuhan sedang bekerja secara diam-diam, pelan, namun nyata. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal hidup kami lebih dalam daripada yang terlihat di mata manusia. Ajari kami menjalani hari ini dengan hati yang jujur dan tetap setia di dalam hal-hal yang sederhana, serta percaya bahwa Engkau melihat setiap langkah kecil yang kami jalani dengan tulus. Bentuklah hati kami seturut kehendak-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.